Jumpa lagi dengan Ibu Caroline dalam mata pelajaran seni budaya part 5 khusus kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini yaitu tentang menata gerak tari kreasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami arti gerak tari kreasi. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan jenis gerak tari. 3. Siswa dapat memahami unsur-unsur dari gerak tari. 4. Siswa dapat memahami mengolah gerak berdasarkan hitungan lambat dan cepat. Ada dua masalah menarik dalam dunia pertunjukan seni tari, khususnya yang menyangkut pelaku utama seninya atau kreator atau penari, yakni menari dan menata tari. Menari pada dasarnya adalah mengekspresikan berbagai hal mengenai perasaan melalui gerak tari yang tentunya memiliki tujuan berdasarkan keinginan, daya cipta, kreativitas, imajinasi, dan interpretasi dari pelakunya. Adapun menata tari adalah proses seniman dalam membuat dan mengembangkan karya-karya tarinya, baik karya tari baru maupun karya tari pengembangan dari yang sudah ada atau tari tradisional. Pengertian gerak tari kreasi. Gerak dalam suatu jenis karya seni tari pada dasarnya dapat dikembangkan menjadi beberapa sumber gagasan gerak. Biasanya sumber ide gerak dari suatu tari kreasi dapat berangkat dari pola gerak tari tradisional atau lepas dari pola gerak dalam tari tradisional. Dalam pengelompokannya, jenis tari menurut pola gerakannya diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional terbagi menjadi ke dalam dua bagian,
yaitu tari tradisional rakyat serta tari klasik. Sedangkan tari kreasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yakni tari kreasi yang gerakannya berangkat dari nilai tradisi dan seni tari kreasi yang gerakannya berangkat lepas dari nilai tradisi. Sebagai contohnya adalah tari merak karya Raden Cece Sumantri. Ide gerak tari merak tersebut diciptakan oleh sang koreografer yang mengembangkan gerak dari gerak tradisional yang berkembang dari daerah Jawa Barat. Tari merak salah satu tari kreasi baru Sunda yang berasal dari Jawa Barat yang menirukan gerakan serta perilaku dari burung merak jantan yang melibatkan keindahan sayapnya. Tari merak tersebut mempunyai karakter yang lincah sesuai dengan karakter burung merak itu sendiri. Salah satu contoh gerak tari dari rumpun tari Jaipongan, karya tari Jaipongan pertama kali dipopulerkan oleh Gugum Gumbira. Ide gerak diciptakan sang koreografer yang mengembangkan gerak dari gerak tari tradisional rakyat yang berkembang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Gerak tersebut pada awalnya adalah salah satu gerak yang terdapat pada penyajian tari pergaulan yang memiliki fungsi sebagai tari hiburan. Pengelompokan jenis gerak tari. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Kamu tentu pernah mendengar dan belajar tentang kedua jenis gerak tersebut. Gerak murni adalah bentuk gerak yang hanya mementingkan bentuk artistik atau kebutuhan keindahan dari gerak saja. Atau dalam gerak tari Sunda terdapat beberapa istilah gerak capang, adek-adek, gerak keempat, dan jenis gerak lainnya yang hanya mementingkan masalah keindahan termasuk bentuk gerak tari kreasi. Adapun gerak maknawi adalah gerak-gerak yang mengandung makna, atau contohnya gerak sembah memiliki makna menghormati orang lain. Gerak sawa memiliki makna melihat sesuatu yang dipandang jauh jaraknya dan lain sejenisnya. Terdapat peristiwa gerak yang perlu dipahami, yaitu pola gerak simetris dan asimetris. Secara definisi, garis gerak simetris mempunyai watak sederhana, tenang, kokoh, akan tetapi dapat membosankan apabila terlalu sering digunakan. Apabila dilihat atau diamati, pola gerak pun mempunyai kesan fokus sudut pandang seimbang. Sedangkan gerak asimetris adalah gerak yang mempunyai watak kurang kokoh, akan tetapi dinamis dan menarik. Dan apabila dilihat pola gerak pun mempunyai kesan fokus sudut pandang tidak seimbang. Dengan terdapatnya perbedaan watak pada garis gerak, maka seorang koreografer agar gerakannya tetap menarik, maka dianjurkan untuk lebih banyak menggunakan garis tidak simetris. Unsur-unsur gerak tari. Sebelum melangkah pada tahap yang berikutnya yaitu mengolah gerak, maka perlu diingat kembali mengenai masalah unsur gerak dalam seni tari, yakni unsur tenaga, unsur waktu, serta unsur ruang. Yang dimaksud dengan unsur tenaga adalah sebuah penyajian dari gerak tari akan terkait dengan masalah dari penggunaan tenaga si penari atau pelaku seni. Hal tersebut dapat membedakan karakter tarian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya karakter tari halus, karakter tari ladak, serta karakter tari gagah. Keberhasilan seorang penari dalam membawakan tarian adalah penari tersebut dapat menerapkan tenaga secara profesional. Yang artinya penari tersebut dapat membawakan tarian tersebut pada bagian mana yang harus menggunakan tenaga yang besar dan kuat, pada bagian mana harus menggunakan tenaga yang lembut dan halus, dan lain-lain. Unsur penggunaan waktu adalah dalam gerak tari yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Unsur waktu yang terkait dengan hal ritme atau irama gerak yang dibawakan,
sekaligus mampu memberikan nafas pada tarian sehingga tari tampak lebih hidup dan dinamis. Unsur ruang dalam unsur ruang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu ruang sebagai tempat pementasan dan ruang yang diciptakan oleh seorang penari. Yang pertama, ruang sebagai tempat pementasan merupakan tempat penari di mana untuk melaksanakan gerakan sebagai wujud ruang secara nyata dan merupakan arena yang dilewati oleh penari pada saat menari. Pengertian ruang yang dimaksud di sini adalah ruang yang berupa panggung, proscenium, dan arena atau tempat pertunjukan lainnya. Dua, ruang yang diciptakan oleh seorang penari ketika membawakan tarian. Suatu gerakan yang besar tentu membutuhkan ruang yang luas dan gerakan yang kecil akan menggunakan ruang yang tidak terlalu luas. Misalnya ketika penari harus menirukan gerak burung ketika terbang, tentunya ruang yang dibutuhkan akan lebih luas dan besar. Maka berbeda ketika penari menirukan gerak semut berjalan. Tentunya ruang gerak yang dibutuhkan lebih kecil. Mengolah gerak tari berdasarkan pola hitungan lambat, sedang, dan cepat. Dalam mengembangkan suara gerak tari, maka agar mudah dilakukan, kita bisa melakukan dengan cara yang simpel dan sederhana. Salah satunya yaitu dengan cara mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Biasanya, pola hitungan dalam satu rangkaian gerak, pokok ataupun peralihan adalah 1 kali 8. Dari 1 kali 8 tersebut terdapat beberapa desain gerak yang dapat dilakukan oleh penari dengan tingkat variasi gerak yang relatif beragam. Selain itu, dari 1 kali 8 juga kita dapat mengolah gerak dari unsur gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Berdasarkan jenis dan fungsi gerak tari tersebut, gerak pokok adalah gerak yang memiliki tingkat variasi gerak yang berbeda dari gerak yang satu ke gerak lainnya. Adapun gerak peralihan adalah variasi gerak yang terdapat dalam sebuah tarian yang bentuk variasi gerakannya dapat memiliki kesamaan desain gerak dengan beberapa gerak lainnya dalam satu penyajian tari secara utuh. Misalnya dalam satu tarian terdapat 10 gerak tari. Dari 10 gerak tari tersebut terdapat beberapa gerak pokok dan gerak peralihan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.